dipanggil Kak Laras. Siapa? Kak Laras. Yang pertama harus tetap tertib, ya, karena di dalam kita ruangannya itu agak sedikit sempit. Jadi kalau teman-teman tidak tertib, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Aceh, di Indonesia, dan di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, sultan yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai itu sekitar 24 orang. Berapa orang? 24 orang. Namun di sini kita hanya memiliki 18 karena baru 18 sultan yang baru ditemukan. Yang pertama di situ ada Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan Al-Malik As-Salih ini merupakan raja yang pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Islam Samudra Pasai, ya. Nah, teman-teman pernah lihat batu nisan nggak? Pernah. Di batu nisan itu ada tulisan apa aja? Ada nama, terus apa lagi? Tanggal lahir, dan ada tanggal wafat. Nah, tulisan yang ada pada batu nisan itu kita sebut sebagai inskripsi. Apa namanya? Inskripsi. Oke, jadi inskripsi dari setiap sultan itu berbeda-beda. Ada yang menuliskan riwayat kehidupannya, ada yang menuliskan tanggal dia wafat, dan ada juga yang menuliskan potongan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti halnya Sultan Al-Malik As-Salih ini, dalam tulisannya ini menggambarkan bagaimana sosok dari Sultan Al-Malik As-Salih. Ya, dikatakan bahwasanya Sultan Al-Malik As-Salih ini merupakan sosok raja yang memiliki sifat yang adil dan juga bertakwa kepada Allah. Ya, jangan berbicara. Kenapa? Oke, perhatikan dulu. Yang kedua ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja yang kedua sekaligus anak dari Sultan Al-Malik As-Salih. Ya, makamnya itu sama seperti Sultan Al-Malik As-Salih, bersebelahan. Letaknya itu ada di Gampong Beringin. Sebelum kalian sampai kemari, kalian itu sudah melewati makamnya. Ada yang perhatikan nggak? Enggak. Pas kalian masuk kemari, itu makamnya ada di sebelah kiri. Ya, di situ terdapat dua makam dari Sultan Al-Malik As-Salih dan makam dari Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini diberi gelar dengan nama Syamsudunya Wadid, atau matahari dunia dan agama. Kenapa demikian? Karena Sultan Al-Malik Az-Zahir ini ikut mendakwahkan agama Islam sama seperti Sultan Al-Malik As-Salih. Nisan marmer dari Sadrul Akabir, sedangkan di sebelah kiri ini ada Siti Rahiman, ya. Sadrul Akabir dan Siti Rahiman ini merupakan sepasang suami istri. Sadrul Akabir ini merupakan seseorang yang berasal dari Baghdad, ya. Tepatnya itu ada di Irak, ya. Kenapa makamnya ada di Samudra Pasai? Jadi ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, Sadrul Akabir memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai, ya. Karena pada masa itu Kesultanan Pasai, kemegahan dari Kesultanan Pasai itu terdengar sampai seluruh penjuru dunia.
menjadi koleksi numismatika ini adalah koleksi mata uang. Terdapat dua jenis mata uang yang menjadi alat tukar resmi Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham. Dirham atau dirham merupakan alat tukar resmi Kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Ya, dirham ini pertama kali digunakan pada masa Kesultanan Malik Az-Zahir. Jadi, sedangkan dalam kepemerintahan Sultan Al-Malik As-Salih, di situ kita masih menggunakan metode barter atau proses saling menukar barang. Sebelah kanan teman-teman sekarang itu ada koleksi fragmen keramik. Koleksi fragmen keramik itu adalah pecahan-pecahan keramik. Kenapa kita ada koleksi keramik? Yang pertama tadi karena kita ada proses barter. Jadi ketika melakukan jual beli dengan bangsa Tiongkok, mereka itu sering menukarkan dengan porselen Tiongkok atau dengan keramik-keramik yang berasal dari Tiongkok. Memasuki ke ruangan perhiasan. Yang paling depan itu perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Pada abad tersebut, orang-orang masih menggunakan bebatuan yang digunakan sebagai perhiasan. Ada mani-mani getah damar, batu mulia, batu karnelian, gelang cetiar, ya. Sedangkan kiri dan kanan itu perhiasan yang digunakan pada abad 16. Pada abad tersebut, orang-orang sudah memakai emas. Di situ yang pertama ada pri-pri. Pri-pri itu merupakan liontin kalung dan kerabu. Ya, kenapa dinamakan pri-pri? Karena ketika yang memakai perhiasan tersebut ketika berlari, ketika berjalan pasti bunyinya pri-pri. Ya, karena masyarakat Aceh ini sering menamakan sebuah benda berdasarkan apa yang dia lihat, sehingga perhiasan tersebut dinamakan pri-pri. Ini berada di ruangan bibliografi. Apa itu ruangan bibliografi? Bibliografi ini merupakan sebuah ruangan yang difungsikan untuk menyimpan naskah kuno atau naskah-naskah kuno itu sering kita sebut sebagai manuskrip. Ya, di tahun 1346 di sebelah kiri ini ada sebuah replika catatan yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Ya, sedangkan naskah aslinya itu ada di Museum Prancis. Ya, siapa Ibnu Battuta itu? Ibnu Battuta merupakan seorang penjelajah yang berasal dari Maghribi atau dari Maroko. Ya. Cara mainnya yaitu dengan cara dipukul. Kemudian ada alat tunjang. Selanjutnya yang terakhir ini ada rapai pasir.
Sudah lihat? Enggak. Ini kan di kabupaten kita, kabupaten kita. Disebut dengan gedegong karena memang cara mengambil ikannya dengan cara digong. Nah, makanya disebut dengan gong. Sudah siap? Oke, apa nama koleksi berikut ini? Suaranya kecil-kecil aja. Diskusinya pelan-pelan, jangan sampai lawannya tahu. 5 4 3 2 1, angkat semuanya. Rampago, belah pinang, rampago. Oke. Ada 2 jawaban. Ada belah pinang, ada rampago. Apa nama koleksi ini? Fungsinya untuk apa? Kelompok 2 kenapa menulis fungsinya? Tadi kakak sudah mewanti-wanti kan? Tulisnya nama koleksi, bukan fungsi. Oke, otomatis kelompok 2 salah. Tidak dapat nilai. Teton. Juara 1 dengan perolehan nilai 750 poin diraih oleh kelompok 3. Juara 2 dengan perolehan nilai 600 poin diraih oleh kelompok 1. Dan juara 3 dengan perolehan nilai 500 poin diraih oleh kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sekarang kita tanya sama kelompok 3. Sebagai juara 1, hadiahnya kita bagi rata atau yang juara aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Safira. Panggilan saya Safira. Jadi pertama sekali kami keluarga besar SD Negeri 21 Sumber mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan kakak-kakak hari ini yang luar biasa, penjelasannya luar biasa ya, bagus, jelas, kemudian membimbing anak-anak kami juga dengan sabar.
Untuk ibu gurunya tetap standby di sini Bu ya, karena kita sebentar lagi mau salawatan serta salam-salaman baru siswanya keluar. Baik, guru dan sekolahnya sudah dapat hadiah. Anak-anaknya gimana? Gak boleh pulang dengan tangan kosong. Kan udah membawa ilmu. Berarti hadiahnya nggak usah lagi lah ya. Sallallahu ala Muhammad.